Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 12. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan pertama untuk mencari titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Pada materi ini, untuk mencari selang kecekungan fungsi trigonometri, kita akan menggunakan turunan kedua. Sebelumnya, coba kita perhatikan gambar grafik berikut. Di sini disediakan sumbu X, kemudian ada sumbu Y, dan ada ilustrasi grafik fx. Dengan fx ini adalah fungsi trigonometri. Jika posisinya ada di atas seperti ini, grafiknya di atas ya, maka disebut dengan grafik cekung ke atas. Sedangkan jika gambarnya grafiknya di bawah seperti ini, maka grafiknya disebut dengan cekung ke bawah. Grafik fungsi f cekung ke atas terjadi pada saat double aksennya lebih dari 0. Nah, di sini karena posisinya cekung ke atas berarti pada interval ini f aksennya lebih dari 0 atau tandanya positif. Dan grafik fungsi f akan cekung ke bawah terjadi pada saat turunan keduanya f double aksennya kurang dari 0. Nah, di sini cekung ke bawah karena posisinya di bawah, artinya pada interval sini f double aksen x-nya kurang dari 0 atau bertanda negatif. Untuk lebih memahaminya lagi, kita lihat contoh berikut. Tentukan interval grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x kurangi 60 derajat, cekung ke atas dan cekung ke bawah pada saat x-nya berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini, karena yang ditanya adalah kecekungan, cekung ke atas dan cekung ke bawah, maka kita akan menggunakan turunan kedua. Jika kita akan mencari selang kemonotonan seperti titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun, kita menggunakan turunan pertama. Oke, kita selesaikan soal ini. Pertama, kita tulis dulu fx-nya. 2 sin 2x kurangi 60 derajat. Kemudian kita cari f aksen x. 2 ini kita kalikan dengan turunan dari sudutnya dulu boleh ya. Turunan dari 2x min 60 adalah 2. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Sudutnya tetap 2x kurangi 60 derajat. Maka diperoleh 4 kali cos 2x kurangi 60 derajat. Langkah berikutnya, karena kita akan mencari selang kecekungan, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita perlu mencari f double aksen sama dengan 0. Bukan f aksen sama dengan 0 di sini ya, tapi kita mencari f double aksen ya, atau turunan keduanya sama dengan 0. Ini turunan pertamanya 4 cos 2x kurangi 60, berarti turunan keduanya adalah 4. Kita kalikan dengan turunan dari sudutnya. Turunan dari 2x dikurangi 60 adalah 2. Kemudian turunan dari cos adalah min sin. Berarti kita beri tanda minnya di depan. Sini sin, sudutnya tetap 2x kurangi 60 derajat. Sama dengan 0. Di sini min 8 kali sin 2x kurangi 60 derajat sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan min 8. Berarti di sini jadi 1. 1 kali sin 2x kurangi 60 derajat. 0 dibagi negatif 8 tetap 0. Dan 0 ini kita rubah menjadi bentuk sin. Maka sin 2x kurangi 60 derajat sama dengan sin berapa yang hasilnya 0? Oke, sin 0 derajat. Karena persamaannya berbentuk sin, jadi ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, sudut di sebelah kiri. Sudut di sebelah kirinya adalah 2x kurangi 60 derajat sama dengan sudut di sebelah kanannya 0 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau kemungkinan keduanya sudut di sebelah kiri yang ini 2x kurangi 60 derajatnya sama dengan 180 derajat dikurangi sudut yang di sebelah kanannya yaitu 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Selesaikan dulu yang sebelah sini ya. 2x sama dengan
di sini jadi 60 derajat ditambah K kali 360. Karena X-nya berkoefisien 2, kita bagi 2 semuanya, kedua ruasnya. Maka ini jadi 1, dibagi 2 jadi 30 derajat ditambah K 360 bagi 2, 180 derajat. Kita cari, jika K-nya 0, maka X-nya sama dengan, ini 0 ya, sama dengan 30 derajat. Oke, apakah ada di dalam intervalnya? Ada ya. Jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya 1 kali 180 derajat adalah 180 derajat, kemudian ditambah dengan 30, jadi 210 derajat. 210 derajat ada dalam interval sini ya. Oke, ini juga masuk. Bagaimana jika K-nya 2? 2 kali 180 adalah 360 tambah 30 derajat, berarti lebih dari 360 derajat, tidak kita masukkan ya. Nah, kita selesaikan yang kedua ini. 2X dikurangi 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 adalah 180 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Maka diperoleh 2X sama dengan 180 derajat ditambah 60 jadi 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena X yang berkoefisien 2, kita bagi 2 kedua ruas ini, maka X sama dengan, ini bagi 2 jadi 120 derajat ditambah K kali bagi 2 juga 180 derajat. Oke, kita hitung. Jika K-nya 0, maka X sama dengan, di sini 0 ya, 0 ditambah 120 adalah 120 derajat. 120 derajat ini masuk ya, masuk ke dalam intervalnya. Jika K sama dengan 1, maka di sini 1 kali 180 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 300 derajat ya. Oke, ini juga masuk ke dalam intervalnya. Berarti X yang memenuhinya adalah 30 derajat, kemudian ada 120 derajat, kemudian X sama dengan 210 derajat, dan X sama dengan 300 derajat. Nah, X ini kita gambarkan dalam garis bilangan dari F double aksen. Kita akan gambarkan pada slide berikutnya. Di sini sudah disiapkan garis bilangan dari F double aksen X. Batas pertama sudutnya adalah 0 derajat dan batas terakhirnya sudutnya adalah 360 derajat. Tadi X yang diperoleh ada 4 ya. Yang pertama X-nya adalah 30 derajat. Yang kedua X-nya 120 derajat. Kemudian X-nya 210 derajat. Dan terakhir X-nya adalah 300 derajat. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji titik untuk mencari tandanya positif atau negatif. Kita ambil satu titik sembarang yang ada pada selang interval ini. Supaya lebih mudah perhitungannya, kita gunakan sudut istimewa pada kuadran 1. Nah, di sini sudut 30-nya sudah ada, berarti bisa kita cari sudut 45 ada di sini ya. Di antara 30 derajat sampai 120 derajat. Jadi kita akan uji titik sudut 45 derajat ini ke turunan kedua. Jadi bukan ke turunan pertama, ingat ya. Karena kita mencari selang kecekungan, kita menggunakan turunan kedua. Maka kita uji titik F double aksen 45 derajat sama dengan min 8 sin 2X dikurangi 60 derajat. Nah, ini tadi F double aksen X-nya adalah negatif 8 sin 2X dikurangi 60 derajat. Kita ganti X-nya dengan 45 derajat, maka akan diperoleh negatif 8 kali sin 2 kali 45 derajat dikurangi 60 derajat. Sama dengan negatif 8 kali sin 90 derajat dikurangi 60 derajat, jadi sin 30. Negatif 8 kali sin 30 derajat, sin 30 derajat adalah setengah. Maka hasilnya negatif 4. Nah, yang akan kita gunakan adalah tanda positif negatifnya. Berarti pada saat sudutnya 45 derajat diperoleh tandanya negatif. Berarti di sini kita beri tanda negatif.
Selanjutnya, selang-seling tandanya positif, negatif, positif, negatif. Karena di sini negatif, berarti di sini positif, kemudian di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Selanjutnya kita akan mencari selang kecekungan, yaitu interval, grafiknya cekung ke atas dan cekung ke bawah. Interval grafik fungsi f cekung ke atas terjadi pada saat f double aksennya positif atau lebih dari 0. Jadi kita lihat tanda yang positif dari f double aksennya ya. Nah, di sini positif, positif, positif. Pada saat f double aksennya bertanda positif, grafiknya cekung ke atas. Berarti interval grafik f cekung ke atas terjadi pada saat yang pertama x-nya ada di antara 0 sampai 30 derajat dan yang kedua x-nya ada di antara 120 derajat sampai 210 derajat. Jadi kita tulis 120 derajat kurang dari x kurang dari 210 derajat dan yang ketiga, x-nya di antara 300 derajat sampai 360 derajat. Karena bertanda positif, kita tulis 300 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, ini adalah interval grafik fungsi f-nya cekung ke atas. Kapan interval grafik fungsi f cekung ke bawah? Kita tulis di sini ya. Interval grafik fungsi f akan cekung ke bawah pada saat f double aksen x ya kurang dari 0 atau bertanda negatif. Kita lihat garis bilangan dari f double aksennya, cari yang tandanya negatif. Nah, yang bertanda negatif ada di antara 30 derajat sampai 120 derajat. Maka kita tulis 30 derajat kurang dari x kurang dari 120 derajat. Ada lagi ya, x-nya yang negatif nih ada di antara 210 derajat sampai 300 derajat. Maka di sini kita tulis 210 derajat kurang dari x kurang dari 300 derajat ini juga adalah interval fungsi f-nya cekung ke bawah. Oke, seperti ini. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Silahkan disimak kembali videonya sampai dimengerti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.